Selamat siang Radit, boleh nggak nih diceritain alasan memilih konsentrasi kewirausahaan? Boleh. Jadi kenapa saya memilih konsentrasi kewirausahaan itu karena yang pertama itu saya tidak keterima di konsentrasi yang saya pilih, yaitu konsentrasi pemasaran dan SDM. Jadinya masuk kewirausahaan, tapi saya bersyukur juga masuk kewirausahaan karena di situ saya bisa belajar tentang caranya berbisnis dan segala macam lah, mulai dari kayak pemasaran, operasional, keuangan, tentang SDM juga, banyak lah pokoknya. Pernah nggak sih nemuin tantangan terbesar waktu ngerjain proyek kewirausahaan? Nah, apa tantangannya dan gimana menyelesainya? Karena tantangan terbesarnya itu di modal dan di target, kan soalnya ini ada targetnya dari dosen-dosen kewirausahaan yang harus misalkan minggu ini tuh harus target ini. Nah, cara penyelesaiannya ya udah dikerjain aja lah sebisanya, mampunya gitu. Kalau dari modalnya sendiri gimana? Modalnya sih saya dari tabungan sendiri, tapi saya juga usahain ikutan kayak lomba-lomba yang kayak gitulah untuk dapetin modal, tapi belum juga lulus. Tapi tercover modalnya untuk bikin produk. Alhamdulillah tercover lah sedikit walaupun produknya banyak. Nah, gimana cara nentuin platform media sosial yang digunain untuk promosi produk? Saya sekarang menggunakan Instagram dan TikTok. Bentar, TikTok tuh belum, tapi baru Instagram dulu. Kenapa saya memilih itu? Karena zaman sekarang tuh orang-orang banyak lah yang menggunakan Instagram, tapi untuk kedepannya saya ingin menggunakan TikTok karena di TikTok tuh gampang dijangkau lah untuk orang-orangnya nyebarin bahwa saya tuh memiliki produk ini gitu atau apa. Di TikToknya sendiri nanti bakal ada TikTok Shop atau promosi aja? Ada TikTok. Di Instagram juga berarti ada untuk shoppingnya atau cuma buat bikin katalog-katalog promosi gitu? Untuk shopnya juga ada, misalkan mau order ntar ada link tree-nya di situ di profil IG-nya, bisa dihubungin aja. Oke, selanjutnya kalau misalnya ada pelanggan yang tidak puas sama produk Radit di Instagram atau di TikTok tadi gitu, bagaimana cara nanggepin dari pelanggan tersebut dan gimana mengatasi masalah dari keluhan pelanggan? Yang pertama-tama saya pastikan akan meminta maaf kepada konsumen tersebut atas ketidakpuasannya. Terus saya akan minta retur barangnya dan dikembalikan lagi barang yang lebih bagus lagi. Kalau misalnya di returnnya berarti itu nanti dari ekspedisinya berarti yang nanggung dari Radit sendiri atau gimana? Ya tuh. Nanti kalau misalnya di pasar ada produk yang serupa sama produk Radit, nah gimana cara Radit untuk menonjolkan keunikan dari produknya? Baik, mungkin menonjolkan produk dari kami. Yang pertama dari bahan, tapi bahan itu yang pasti adalah produk-produk yang lain memakai juga. Tapi diutamakan tuh di kami itu kenyamanan, karena slogannya itu persatuan antara kenyamanan dan gaya. Di kami itu bisa meretur, misalkan ada beberapa barang yang kurang dipuaskan oleh konsumen, bisa dikembalikan dengan alasan misalkan kurang bagus si produknya cacat gitu, atau misalkan ukurannya tidak sesuai, bisa diretur gitu. Dari segi desain juga sih sebenarnya simpel sih yang kami pasarkan tuh, karena orang-orang yang sekarang tuh banyak yang memakainya sukanya yang desain simpel sih, bisa dipakai ke acara formal dan non formal juga. Selanjutnya ceritain resiko yang pernah Radit ambil untuk menjalankan diri kewirausahaan. Kami itu pertama pernah memproduksi workshirt dengan tema Yunani kuno, menggunakan bahannya itu American Drill. Kenapa saya memilih bahan American Drill? Karena bahan American Drill itu memiliki serat benang yang tebal, tapi adem, nyaman untuk digunakan. Cuman yang kemarin itu gagal. Kami sudah berusaha untuk memasarkan mulai dari sosial media seperti Shopee, Instagram, dan kami pun mengikuti bajar-bajar seperti yang ada di kafe, shop atau di kampus Unisba juga. Tapi si pasarnya masih belum kelihatan lah. Nah di situ tuh kami mikir lagi, kok ada yang beli gitu kan? Udah
Jadinya tapi alhamdulillahnya terjual juga lah, walaupun masih ada stok yang belum terjual. Akhirnya kami memutuskan untuk memproduksi lagi, tapi di celana pendek. Kenapa di celana pendek? Karena sekarang tuh lagi rame-rame celana pendek. Kami akan memproduksi celana pendek dengan 3 warna, yaitu hitam, army, sama krem, yang menggunakan bahan katun real. Jadi katun real itu seperti bahan apa ya? Anti air, tapi lebih lembut lagi. Bahannya mengkilat gitulah. Boleh disebutin gak nih bazar yang pernah diikutin itu apa aja namanya? Bajar itu yang pernah diikutin kalau di kampus Unis Batu, mulai dari Bajar Syariah, ada Bajar Student Creativity, terus Bajar di luar tuh seperti di Coffee Shop 57, sama di Coffee Shop yang dekat Saparwa, aduh satu lagi apa ya, lupa lah, tapi di situ kami pernah dagang juga. Tapi di situ ada pelanggan yang tertarik gitu ke stand dari Radit. Kalau tertarik ada sih, alhamdulillahnya saya cuma nanya-nanya ini gimana gitu, harga berapa, bahannya apa. Kalau untuk beli mungkin masih belum lah. Ya, nah. Mungkin cukup sekian ya Radit. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih sama-sama.